Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Utsani Nurul Ismi Rahmaniyah dengan NIM 201041157, Nuratul Milatil Izza dengan NIM 201041158, dan Renaldi Dwi Kurniawan 201041509 yang akan menjelaskan materi tentang rukun dan syarat nikah. Sebelum membahas tentang rukun dan syarat nikah, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari menikah. Yang pertama, pengertian menikah dalam hukum Islam. Secara arti kata, nikah bermakna bergabung atau domu, hubungan kelamin atau wat'i, dan juga akad atau perjanjian yang kokoh. Kata nikah yang berarti hubungan kelamin merujuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Adapun pengertian nikah dengan arti akad merujuk pada Surat An-Nisa ayat 22. Definisi lain menurut bahasa, arti lafaz nikah adalah berkumpul atau menindas. Sedangkan menurut kalangan ulama Syafi'iyah, pengertian nikah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mempunyai rumusan yang biasa digunakan dalam pengertian nikah itu adalah aqoda yaddomna abahawato bilafdil nikah. Artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakoha atau zawaja. Rumusan tersebut mengandung maksud setidaknya terdapat 3, yaitu yang pertama, penggunaan kata aqoda bermaksud untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Kedua, menggunakan kata yatadamna abahawato yang mengandung arti membolehkan hubungan kelamin. Karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara. Ketiga, menggunakan kata yang berarti menggunakan lafaz nakoha atau zawaja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan lafaz nakoha dan zawaja. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian pernikahan menurut undang-undang. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakun golidon ya, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Terima kasih kepada Mbak Usani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat menikah. Setiap perbuatan hukum harus mempunyai 2 unsur. Yang pertama rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Dengan demikian, rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan. Undang-undang perkawinan sendiri tidak menyebutkan sama sekali rukun-rukun perkawinan, namun menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12. Syarat perkawinan yaitu pria yang mencapai usia 19 tahun dan wanita yang mencapai usia 16 tahun. Adapun untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun. Yang pertama yaitu calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Dengan demikian, rukun-rukun perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika suatu akad nikah berlangsung.
Dan selanjutnya adalah syarat-syarat perkawinan menurut Abdul Somad sebagaimana dikutip oleh Mardani. Yang pertama adalah syarat calon mempelai laki-laki. Adapun syaratnya adalah jelas orangnya, tidak terpaksa, bukan mahram dari calon sang istri, tidak sedang dalam perjalanan ihram haji dan umroh. Yang kedua adalah syarat calon mempelai perempuan. Ada 2 syarat. Yang pertama yaitu tidak ada halangan hukum atau tidak bersuami, bukan mahram dari calon pengantin laki-laki, dan tidak sedang dalam masa iddah. Dan persyaratan kedua adalah merdeka atas kemauan sendiri. Yang ketiga adalah syarat menjadi seorang wali. Yang pertama adalah berjenis kelamin laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang dalam keadaan ihram haji dan umroh. Yang keempat adalah syarat menjadi saksi. Ada 7. Yang pertama adalah berjenis kelamin laki-laki, baligh, berakal, dapat melihat dan mendengar, tidak dipaksa, mengerti maksud ijab dan qabul, tidak sedang melaksanakan ihram. Adapun syarat-syarat terakhir dalam pernikahan adalah syarat-syarat ijab dan qabul. Yang pertama adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan. Yang kedua adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki. Yang ketiga memakai kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut. Yang keempat antara ijab dan qabul tersambung. Yang kelima antara ijab dan qabul jelas maksudnya. Yang keenam, orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah. Yang ketujuh, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, dan 2 orang saksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rinaldi. Tujuan dan hikmah pernikahan. Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa hukum khususnya pernikahan, suatu perkawinan juga mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun tujuan perkawinan diantaranya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan untuk memenuhi tuntutan hajar tabiat kemanusiaan. Hikmah perkawinan yaitu diantaranya menghindari terjadinya perzinahan, dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan, menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS, lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan tanggung jawab kepala keluarga. Nikah merupakan setengah dari agama. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dan kehidupan masyarakat dan sosial. Baiklah, cukup sekian materi yang kelompok kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.